Halo Taurus, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Oke, bersama aku Mela, kita reading kembali. Kali ini kita bertemakan tentang seseorang yang akan hadir dalam hidup kamu. Siapa dia? Oke, kita akan lihat di sini. Seseorang yang akan bertemu kamu akhirnya. Siapa dia? Nah, tapi ingat Taurus, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Taurus, fokuskan ke kartu ini, kamu rasakan energi dia ataupun energi kamu ya. Oke, baik. Rasakan seseorang yang akhirnya akan bertemu kamu. Siapa dia? Seseorang yang akhirnya akan bertemu kamu. Siapa dia? Oke, Taurus. Satu lagi ya. Ada The Devil. Capricorn. Ada Virgo, Cancer, Pisces, Scorpio, Taurus, Virgo, Capri, Aries, Leo, Sagi. Oke, ada Justice, Libra, dan Cap, Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak yang dealing dengan kamu ya, buat Taurus. Nah, Taurus, di sini energi banyak orang ya. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Semoga ke depan bisa kembali kebaca ya energi kamu di sini. Nah, kita akan lihat bottomnya kamu ataupun dia ya. Karena di sini energi juga bisa berbolak-balik ya. Bisa saja energi kamu yang kebaca ataupun energi dia yang kebaca. Di sini ada The Devil. The Devil ini menggambarkan suatu energi negatif yang ada dalam hubungan kamu dengan dia. Seperti itu. Jadi bisa dikatakan saat ini kamu mempunyai hubungan dengan seseorang tapi lagi break atau lagi LDRan atau memang lagi lost contact ya. Karena di antara kamu dengan dia itu ada energi negatif. Atau hubungan kamu terpisah di sini dikarenakan adanya hadir orang ketiga. Oke. Nah, ini dalam energi kamu ataupun dia yang kebaca, di mana hubungan kamu dengan dia itu ada sesuatu yang benar-benar membuat akhirnya hubungan kamu terputus atau bagaimana gitu. Karena ya kamu sendiri sudah tidak mampu untuk menjalankan hubungan seperti itu karena terlalu banyak energi negatif dalam hubungan kamu. Apakah dia yang toksik? Apakah dia yang egois ya? Apakah dia yang memang benar-benar ya tidak pernah ada kejelasan sehingga kamu merasa bahwa itu adalah energi negatif yang hadir dalam hubungan kamu dengan dia, gitu ya. Oke, nah untuk selanjutnya seseorang yang akan segera bertemu kamu itu siapa? Nah kita lihat di sini ada The Hermit. Seperti ada seseorang yang kalau dikatakan dia ini orang yang agak tertutup, orang yang tidak mau terbuka ya kepada kamu ataupun kepada siapapun ya. Itu istilahnya itu kalau kita katakan dia seseorang sih nggak banyak cerita ya, nggak terlalu banyak uh, banyak apa ya banyak gaya gitu ya. Nah itu jadi gambaran di sini dia terlihat seseorang yang masih memendam rasa kepada kamu. Dan sejujurnya sih, dia terlihat menyukai kamu ataupun dia ada perasaan yang berbeda terhadap kamu, tapi dia lebih memendam sendiri. Karena apa? Karena ada sesuatu hal yang mungkin dia merasa dia dengan kamu itu kayak nggak bisa akan bersatu karena, dia berpikir, "Aku ini bukan tipe kamu," atau "Aku ini ya hanya orang biasa," atau "Aku ini orang yang mungkin tidak akan pernah kamu lihat," gitu loh. Nah, atau bisa saja di sini, dia adalah kondisi
hanya berteman dengan kamu, ataukah dia teman kerja kamu gitu ya. Nah, itu gambaran di sini dia lebih memendam rasa itu, tidak menginginkan untuk memberitahukan kepada kamu. Tetapi akhirnya dengan apa ya, ketidaknyamanan dia dengan menyimpan rasa itu, akhirnya suatu saat dia akan mengatakan kepada kamu. Dan di sini kamu akan bisa menunggu waktu itu. Tunggu persiapan dari dia. Bisa saja saat ini dia lagi merenungi, dia lagi merasakan atau mengumpulkan energi positif atau mengumpulkan tenaga, semangat ya untuk mengatakan itu kepada kamu. Oke, buat Taurus. Nah, kita akan lihat siapa lagi dia yang akan terkoneksi sama kamu ataupun yang akan bertemu kamu. Tapi ingat ya, buat Taurus, ini energi banyak orang ya. Bisa saja orang yang akan datang kepada kami itu banyak, bukan semua ya, bukan harus semuanya. Hanya saja kita melihat ada berapa orang di sini. Nah, itu kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Ntar jangan kamu bilang, wah kok banyak banget kak orang yang datang kepada aku. Sementara cuma satu. Ya, satu itulah yang akan resonate sama kamu, oke? Nah, tidak harus semuanya, oke? Nah, ini ada Pack of Cup. Terlihat di sini ada seseorang yang sudah lama menyimpan rasa dan kayak ingin menjalin satu hubungan atau bisa dikatakan perasaannya itu sudah benar-benar sudah besar sekali terhadap kamu. Kayak dia pengen berkomitmen, kayak dia pengen memulai, kayak dia penuh harap sama kamu. Kalau Pack of Cup itu kayak dia lagi fokus. Dia lagi fokus ke kamu dan dia berharap kalau kamu akan memberikan kesempatan kepada dia. Atau bisa dikatakan di sini orang yang sudah pernah kamu kenal ataupun seseorang uh, yang pernah ada hubungan dulu dengan kamu, tapi apakah itu cinta monyet, apakah itu hanya pertemanan, ini bisa dikatakan orang di masa lalu. Secara dia bisa dikatakan sudah memiliki perasaan dari dulu gitu loh. Tapi hanya saja belum kesampaian. Banyak faktor yang membuat dia untuk tidak mengatakan kepada kamu. Atau dia saat ini lagi pengen meraih kesuksesan dulu. Atau saat ini dia lagi pengen fokus ke pekerjaan dulu. Ya, bisa saja ya. Oke. Nah, ini selanjutnya ada Pack of Pentacles. Ada seseorang yang akan melakukan kerjasama juga sih dengan kamu. Kalau aku gambaran di sini teman kerja ataupun relasi bisnis, di mana ya kamu dengan dia itu sering ketemu atau sering ngadakan meeting atau rapat gitu ya, atau ngadakan employee gathering antara perusahaan-perusahaan ini yang banyak pajak gitu ya, perusahaan ini, perusahaan itu, ya semuanya kumpul. Nah, bisa saja di sana ada pertemuan antara kamu dengan dia, karena Pentacle ini kan kita lagi apa ya, bicara tentang uang atau bisnis. Bisa saja di pack ini ada fokus, fokus dalam suatu pekerjaan di mana dia memiliki perasaan yang ingin ada pertemuan dengan kamu gitu loh. Bisa saja dia akan bertemu dengan kamu dikarenakan ada rasa yang disimpan atau rasa keinginan dia. Apa itu? Apakah dia hanya menginginkan cuannya kamu ataukah dia ingin mempermudah semua urusannya dia dalam segi bisnis? Bisa saja, oke. Nah, itu gambaran dia di sini di mana dia berharap akan ada suatu peluang bersama kamu di mana di situ mungkin akan ada keberuntungan yang dia rasakan nantinya jika bertemu kamu. Oke. Nah, itu gambaran dari Pack of Pentacles. Untuk selanjutnya kita ada Five of Wands. Ini menggambarkan di mana bahwa dia adalah seseorang yang saat ini berkonflik dengan kamu. Ataukah dia teman kamu yang lagi marahan ya, atau dia memang pasangan kamu yang saat ini lagi marahan juga, ataupun lagi lost contact, ataupun lagi benar-benar lagi apa ya, lagi ada konflik ya, kayak apa ya, ada perkelahian gitu antara kamu dengan dia, seperti itu. Jadi seakan-akan dia di sini menyesal, kesalahan yang dia sudah perbuat kepada kamu. Bisa saja kalau di kondisi dia ini seseorang pasangan kamu, ya dia sudah banyak berbuat salah kepada kamu, atau dia sudah menghadirkan orang ketiga, ataupun dia di sini, sudah mengkhianati kamu, ataupun dia sudah membohongi kamu, ya. Jadi di sini kayak seperti dia ingin kembali ke kamu ataupun datang ke kamu untuk meminta maaf ataupun untuk menjalin kembali hubungan itu bersama kamu. Oke. Nah, selanjutnya kita di sini ada Nine of Cup. Nine of Cup itu menggambarkan seseorang yang sudah memiliki kepercayaan diri.
Ya, mungkin selama ini dia merasa rasa yang ingin dia ungkap kepada kamu itu sulit untuk diungkapkan. Kenapa? Banyak faktor juga yang dia alami. Apakah dia belum siap dari segi materi? Apakah dia belum siap dari segi batin atau kepercayaan diri kurang gitu ya? Dan akhirnya sekarang dia sudah merasakan bahwa wah kayaknya aku saat ini sudah sanggup nih, sudah mampu untuk mengungkapkannya kepada kamu. Secara aku sudah mapan, secara aku sudah juga punya pekerjaan ya, sehingga dia sudah kayak, "Ya, aku kayaknya udah bener-bener pengen ketemu kamu. Aku pengen mengungkapkan semuanya." Bisa dikatakan di sini orang baru atau dia teman kamu yang mungkin di awal dia sudah merasakan, rasa itu gitu ya. Nah itu, sehingga di sini dia yakin akan bisa diterima oleh kamu, oke. Nah itu, mudah-mudahan aja ya dia seseorang akan datang kepada kamu memang dengan ketulusan yang ada dalam diri dia, oke. Dan selanjutnya, di sini ada justice. Ada satu keputusan yang akan kamu ambil di sini ataupun dia, di mana bahwa ya, inilah keputusan aku untuk kembali ke kamu ataupun untuk datang kepada kamu ataupun untuk menjalin hubungan atau berkomitmen sama kamu. Jadi ini ada suatu keputusan yang diambil oleh seseorang ya, atau apakah dia orang di masa lalu kamu, ataukah dia teman kerjanya kamu, atau dia temannya teman kamu ya, orang baru. Setelah dia ada bertemu dengan kamu, ya disitulah dia mulai merasakan ada suatu chemistry lagi ataupun ada soul connection-nya, sehingga dia memutuskan bahwa kamu itu adalah pilihan hidup aku. Nah, ikut gambaran diri dia ya. Oke, itu gambaran dari dia. Seseorang yang akan datang kepada kamu. Seseorang yang akan bertemu dengan kamu. Apakah dia ingin berkomitmen? Apakah dia hanya ingin menjalin hubungan silaturahmi? Ataukah dia hanya uh, say hello sama kamu? Atau pengen ketemu karena rindu? Oke, bisa saja. Banyak hal di sini. Nah, buat Taurus, bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana ya. Kamu sesuaikan aja dengan cashnya kamu. Oke, baik. Kita akan lihat di sini bagaimana kamu dengan seseorang yang mungkin akan bertemu dengan kamu saat ini. Oke, kita akan lihat. Bagaimana selanjutnya hubungan kamu dengan dia, orang yang kamu fokuskan atau orang yang ingin bertemu sama kamu ya. Kita akan lihat di sini apa yang akan terjadi antara kamu dengan dia. Wow, kayaknya ini kartu yang bagus sekali. Semuanya terbaca ya di sini. Oke. Oke, satunya jatuh. Oke. Nah, di sini ada let your friend help you. Kadang-terkadang ya, kadang-terkadang. Oke. Terkadang kita itu saat memiliki pasangan, tapi kita juga membutuhkan teman. Dan kadangkala kita juga sering membutuhkan bantuan dari teman, ya. Itulah yang kamu rasakan di sini. Dimana saat kamu pengen apa ya, pengen healing ataupun pengen melupakan seseorang ataupun saat kamu punya masalah, yang dicari kamu adalah teman. Ya, di sana mungkin kamu bisa melampiaskan semua keluh kesah kamu, mencurahkan isi hati kamu, dan kamu bisa saja pengen minta solusi dari teman kamu ya, karena di sini kamu merasa bahwa teman adalah ya seseorang yang bisa membuat aku nyaman gitu loh. Nah, bisa saja di sini teman adalah orang yang akan menjadi pasangan kamu nantinya. Kenapa? Setelah kamu merasakan ada hubungan yang di masa lalu yang benar-benar sulit ya ataupun terbebani oleh kamu dan akhirnya kamu di sini disuruh untuk melupakan dia. Oke? Ada release your act di mana the time has come to clear your energy. Di mana kamu harus bisa melupakan mantan agar kamu bisa merasakan energi-energi baru yang akan muncul nantinya. Di sini kamu harus bisa mengklirkan semua energi kamu ya. Nah, itu gambaran di sini. Nah,
Bagi kamu, sebagian dari kamu sih aku melihat bahwa aku memang sudah fokus untuk melupakan dia. Aku kayaknya sudah optimis, pengen melupakan mantan, pengen move on. Disinilah kamu akhirnya pengen move on secara kamu sadar dia juga tidak akan memberikan suatu kehidupan buat kamu gitu loh. Kebahagiaan ataupun kenyamanan ya. Dan akhirnya setelah kamu merasakan bahwa energi kamu sudah muncul kembali, energi positif, dan akhirnya kamu merasakan ada energi yang datang. Nah, mungkin di sini salah satu orang yang ingin bertemu kamu adalah sebuah sebuah hubungan nantinya yang akan terjalin dengan seseorang yang memiliki rasa kepada kamu. Disinilah ada express your love, di mana kamu akan merasakan sebuah keromantisan dengan dia atau merasakan feel connection-nya. Dan di sini terlihat juga ada soulmate. Kamu dengan dia seperti ada soulmate ya, belahan jiwa. Dia ternyata belahan jiwa kamu. Ternyata kamu merasakan ada kenyamanan di sana, ada kebahagiaan saat kamu bersama dia, atau di sini dia kondisinya teman kamu. Dia yang mungkin bisa membagikan kamu dan merubah hidup kamu ke depan. Secara hanya dia selama ini yang bisa mengerti kamu, secara dia selama ini yang bisa memahami sifat, perilaku kamu, tingkah laku kamu ya. Itu. Ya bisa saja dia itu akan menjadi soulmate-nya kamu ataupun dia seseorang yang punya chemistry juga bersama kamu. Ada chemistry antara kamu dengan dia yang mungkin awalnya hanya berteman. Jadi di sini ada seorang teman ya yang akan ketemu dengan kamu, mungkin ada sebagian dari mereka di sini yang akhirnya itu yang menjadi pilihan hidup kamu ya, sebagian dari kamu yang aku rasakan. Ada chemistry di sini. Chemistry ini adalah menggambarkan di mana bahwa kamu dengan dia merasakan ada suatu persamaan atau mirror antara kamu dengan dia. Atau mungkin sering ada terjadi pertemuan-pertemuan sama kamu tanpa kamu sadari ya. Sehingga itu yang membuat kamu, kenapa ya kita kok sering kali bertemu? Kenapa kita kok sering kali berjumpa dan merasakan hal yang berbeda gitu ya. Gitu. Dan ternyata kamu dengan dia punya chemistry. Itu yang membuat akhirnya dia bertemu kamu ataupun kamu juga bertemu dia. Secara ya mungkin bisa saja Tuhan yang mentakdirkan antara kamu dengan dia itu akhirnya bertemu. Oke, nah ini. Karena di sini ada religious factor, di mana kamu bahwa hidup kamu yang penuh dengan cinta, di mana bahwa kamu dapatkan, kamu rasakan karena uh, jiwa spiritual kamu ataupun keyakinan kamu, di mana bahwa kamu yakin dan sadar bahwa Tuhan akan memberikan terbaik buat kamu. Saat kamu mengalami satu masalah sebelumnya, disitulah kamu merasakan kehadiran Tuhan, bahwa saat aku bisa menjalankan ini dengan baik, otomatis Tuhan akan memberikan terbaik buat aku. Nah, disitulah gambaran di mana kamu merasakan, ya, ini adalah satu hidup yang harus aku jalankan. Tidak harus aku menyesali, ya, itu. Dan semoga orang-orang yang di sini akan bertemu dengan kamu adalah benar-benar orang yang tulus nantinya. Atau sebagian dari mereka memang ingin untuk berkomitmen. Secara di sini kamu dengan dia ada soulmate dan ada juga chemistry. Nah, mudah-mudahan chemistry kamu di sini akan menjadi suatu hubungan yang benar-benar kamu dan dia harapkan. Oke, buat Taurus. Nah, eh semoga apapun yang nantinya yang menjadi keputusan kamu, ada justice juga di sini. Semoga itu yang terbaik buat kamu. Karena Tuhan akan memberikan suatu jalan kepada kamu, tinggal kamu yang akan menjalankan dan berdoa di sini ya. Dan berusaha untuk perbaikan hidup kamu ke depan. Oke, buat Taurus, mungkin sampai di sini dulu reading kita. Semoga bermanfaat, semoga ke depannya kamu akan lebih bahagia lagi ya. Bertemu dengan orang yang benar-benar cocok buat kamu. Oke, sampai ketemu lagi Taurus. Dadah.